Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatu wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Marilah kita selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku, berpegang teguhlah kalian semua bisunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kajian ini agar kita tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kemudian mengamalkannya. Karena apa? Fa inna sa'adata, karena kebahagiaan, kulluha, hakikat dari semua kebahagiaan itu adalah fittibaihi, di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan bahagia ketika mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya. Karena itu adalah cara hidup. Jadi cara pakai kita hidup di dunia ini adalah mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti baik untuk kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat ketika kita benar di dalam memakai cara hidup. Dengan cara apa? Fittibaihi, mengikuti semuanya, kulluha fittibaihi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita belajar seperti ini nanti kita akan tahu perbedaan-perbedaan para ulama dan mana yang lebih kuat. Insya Allah pertemuan ini dalam sifat sholat Nabi yang terakhir nanti tak kasih kesimpulan yang paling saya kuatkan dari awal sampai akhir kemarin. Yang paling kuat, pendapat yang paling kuat yang saya pakai, yang saya pegang. Wasyaqawah, dan kesengsaraan fi mukhalafatihi, di dalam menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesengsaraan. Contoh saja kita misalkan minum sambil berdiri atau duduk sambil berdiri, kalau dipakai terus-terusan karena itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menimbulkan penyakit itu untuk di dunia. Jadi wasyaqawah, kesengsaraan fi mukhalafatihi, di dalam menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Ini diperhatikan ketika kita sudah dapat ilmunya, kita amalkan. Karena apa? Dengan mengamalkan itu baiklah untuk diri kita ini secara jasmani maupun rohani, dunia maupun akhirat. Maka harus diperhatikan. Wa ma taraka khairan illa dallana alaihi, tidaklah Nabi itu meninggalkan kebaikan, sesuatu kebaikan itu kecuali sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan sudah ditunjukkan. Wala syarron illa hadzarona minhu, dan semua keburukan telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya Nabi memperingatkan tentang bahayanya bid'ah, muhdatsah, sesuatu yang baru.
Wa min a'dhami sunanil mahmurati nggih, dan di antara nggih yang paling besar, yang paling agung sunnah yang perlu diperhatikan, perlu dijaga nggih, perlu dirawat adalah sunnatu sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam sholat. Karena apa? Karena fasholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Wahia awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Dan sholat itu adalah yang dihisab pertama kali besok di hari kiamat. Nek sholatnya api, liane api. Karena apa? Kalau memang benar, wong nek sholatnya benar sesuai sunnah, ikhlas dari awal sampai akhir, dan rutin dia tidak meninggalkan sholat sesuai sunnah, itu amalan-amalan yang lainnya akan ikut baik gitu. Jadi wong sholatnya wae dijogo meneh liyane ngoten. Jadi akan mengikuti nanti kalau sholatnya itu sudah benar. Dan ini kita belajar tentang sifat sholat. Insya Allah pertemuan terakhir ya. Jadi sholat itu nanti akan dihisab. Faman hafadhu 'alaiha muttabi'an li hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang menjaga nggih sholat nggih, yakni sholat yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang meraih kemenangan yang besar. Itu sholatnya sampean openi liyane kok noto dhewe dengan baik. Mungkin sholatnya bener, budal ngaji yo ke aras-arasen. Mungkin seperti itu. Banyak nanti hikmahnya nggih. Nek sholatnya bener nggih, ape sinau yo ke aras-arasen nggih. Nek sholatnya bener mungkin bar sholat apa siji syahadat, loro sholat nggih, telu zakat mungkin juga enggak berat. Puasa juga enggak berat. Iku nek sholatnya bener itu. Ya sholat yang bener itu ya engko saurunge sing pertama rukune salam sahadate ya bener. Nah wong-wong sing sahadate gak bener mulane sholat ngantek ana yang badhe ngantek ngapal, ternyata yo isih perbuatane akhlake elek itu. Banyak kasus itu wong salate tenanan, ketoke yo tenanan, ketoke yo khusyuk, ketoke yo tumanin, tapi ternyata sifate akhlake elek. Karena apa? Dibangun di atas tauhid yang salah. Ya, mereka tauhidnya gak dibangun dhisik. Ada kesyirikan dan lain sebagainya yang mengotorinya. Maka dari itu fattabi'u sunnatahu fi takbiratul iftitah atau takbiratul ihram. Maka ikutilah Nabi di dalam sunnahnya takbiratul ihram. Meskipun sunnah misalkan tangan menghadap kiblat, ini sunnah nggih. Sunnahnya Rasulullah SAW itu pun harus diikuti nggih, setelah kita belajar nggih. Dan sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga dan lain sebagainya kemarin kita jelaskan nggih. Faraful yadaini wan niyatul khalisatu nggih, dan niat yang ikhlas itu terutama. Niatnya sholat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala wajhillah nggih. Karena itu awalu thoriqil qabul nggih, permulaan diterimanya amal itu harus ikhlas. Tsumma qra'u kama yaqra'u nggih. Kemudian kama kana yaqra'u, kemudian membaca nggih, membaca sebagaimana Nabi membaca nggih. Kita terangkan kemarin warka'u kama kana yarka'u, dan kita nanti ruku sebagaimana Nabi ruku nggih. Di antara rukuke yo gegere lurus nggih. Wajudu kama kana yasjudu, sujud sebagaimana Nabi sujud. Fa innahu qala, karena Nabi bersabda shollu kama raaitumuni usolli, karena salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yani kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bagaimana Nabi salat, maka kita salat itu. Bahkan nanti pembahasan tentang kunut subuh itu juga perlu di sini untuk ditegaskan lagi nggih, mana yang lebih kuat nggih. Mana yang lebih kuat, bahkan bisa saya katakan mana pemahaman yang lebih benar. Sebenarnya seperti itu yang benar itu. Sebenarnya seperti itu. Ya, semoga Allah menjadikan kita selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup di dalam sunnah, mati pun di dalam sunnah Rasulullah SAW, dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW besok di surga yang penuh kenikmatan. Nah, kemarin kita sampai membahas zikir nggih, tentang dubur nggih, kulli sholah nggih. Dubur, yang dubur itu nanti bisa bermakna di akhir nggih, di akhir sebelum salam, dan dubur bisa bermakna setelah salam nggih. Dan bagaimana cirinya? Ciri-ciri nggih zikir dan doa yang diucapkan sebelum salam dan sudah salam itu adalah
ketika nggih diucapkan sebelum salam itu berupa doa-doa. Berupa doa-doa. Ya, jadi di tahiyat akhir itu nggih. Tapi jika berupa zikir-zikir, maka itu dikerjakan setelah salam. Itu cirinya di situ nggih. Dan apakah boleh nggih nanti berdoa setelah salam, berdoa nggih dengan mengangkat tangan? Boleh. Itu doa yang sifatnya umum, yakni sunnah dikerjakan dimanapun tempatnya, kapanpun. Termasuk boleh dikerjakan setelah sholat. Tapi tidak ada dalil nas khusus bahwa itu berkaitan dengan sholat. Tapi boleh. Karena memakai dalil umum, yakni doa di kapanpun waktunya, dan dimanapun tempatnya itu boleh doa dengan mengangkat tangan. Namun itu tidak ada kaitannya dengan apa itu khusus, ada doa khusus setelah sholat. Tapi nek zikir khusus setelah sholat, misalnya baca takbir, baca tasbih, baca tahmid nggih, 3 kali itu nggih. Terusan kemudian Allahumma antas salam, ayat kursi nggih. Terusan apa itu An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, maka itu namanya zikir setelah salam. Seperti itu untuk membedakan nggih. Maka jika ada seseorang setelah sholat namun diutamakan jangan langsung doa, tetap diutamakan zikir dulu. Karena yang sunnah itu zikir dulu. Kecuali nek jenengan malas gak zikir wis doa terus pire, iku lain lagi, berarti jenengan meninggalkan sunnah di zikir. Yo gak dosa hukumnya sunnah gitu loh. Nggih, nanti harus dibedakan. Maka nanti jika ada orang yang berdoa setelah sholat yo jangan dipaidu, karena itu ada dalil umum doa kapanpun saja boleh gitu nggih. Nah, sekarang hadis ke-48 di sini nggih. 47 nggih. 47 insyaallah nggih. Tak kawit ke-47 nggih. Utawa ke-46 tak baca. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten Nabi. Iku ya ta'awwadhu maca ta'awudz sinten Nabi bihinna kelawan nggih. Kalimat nggih. Kalimat apa iku? Kalimat yang akan datang nggih. Dubura kulli sholatin nggih, ing dalem gurine saben jaman salat, yakni rupane doa Allahumma inni, kita awute nggih berlindungi. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ini doa sebelum salam nggih. Kalau dibaca secara umum doa setelah salam boleh, tapi secara umum boleh, ini doa bagus kok. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat pelit gitu. Karena hukum asal manusia secara umum itu pelit gitu. Hukum asalnya pelit gitu. Ayo. Gawane wong umume pelit, eman nggih. Mulane aku iku nek anakku lomo mbek kancane tak dukung, ora tau tak pengen kaya apa-apa lah iku. Nek lomo malah tak dukung ben dadi karakter itu. Muga ana tanggaku ana nggih, anake kolunga nukok-nukokno anakku. Diseneni mbuke. Nek aku ora tak seneni cara anakku lomo, malah tak dukung muga ben dadi karakter itu lho. Ben dadi karakter lomo. Aja nek anake weweh engko mendidik anak juga gitu. Misalnya anake ana 3-4 ngene, wis anak yuk dipangan, nek dintekno Mbak Yu ndak selak teko. Ngono ku yo ora oleh. Yo diajari berbagi, aja ngono. Umume kan ngono. Wis nantekno kira-kira saiki ra mandume kon ngentekno sithik ta iku ngajari medhit iku. Nggih nek iso yo dibagi meskipun sithik-sithik kan ngono. Ora malah anu adike mung gak roh gitu. Kan ngono. Nggih enten ngoten mboten? Ya ngono ku ya teko rene wonge. Oh, iya akeh ngono ku kasus itu. Iya, ampun ngoten, ajari dermawan, ajari lomo, ben gak memelihara sifat pelit gitu. Wa a'udzubika minal jubni, nggih, dar berlindung dari sifat jerih. Wa a'udzubika min an arudda ila ardhil umur, dan berlindung dari pikun nggih. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan berlindung dari fitnah dunia. Nggih fitnah dunia akeh, nggih fitnah dunia iku sampean dikeki harta akeh ra iso njogo, iku ya iso nggih. Enek apa iku fitnah dunia, bisa harta, bisa tahta, bisa cinta nggih. Itu fitnah dunia nggih. Gara-gara cinta nggih, CLBK, cinta lama bersemi kembali, rumah tangga hancur, itu juga bisa jadi fitnah itu. Gara-gara reoni kan ngono.
Iya kasus cerita kan akeh model ngono. Nah, gara-gara reoni rumah tangga hancur. Itu bisa, itu termasuk bagian dari fitnah dunia ya. Hati-hati, mau dibika min adzabil qabr. Ini doa ya, dubur salat bermakna masih di dalam salat. Kemudian hadis berikutnya, non? Setelah takiyat. Nggih. Setelah sholawat, ya, setelah sholawat terus berdoa minta perlindungan dari dajjal dan lain sebagainya, digabung di situ, ya. Digabung di situ. Bu tambahi doa-doa yang lain banyak terserah. Iya. Oh nggih. Nek wong kesuwen kok, wong kok sing inti-inti saja nggih. Nek salat dhewe njaluk dhuwit sak miliar ngono bareng ya ora apa-apa. Tapi yo bahasa Arab nek cara kula umpama ngoten nggih. Terus kemudian wa an Tsauban radhiyallahu anhu qala nggih kana ana sinten Rasulullah sampe kuwi dang sorofa endalen nalikane bubar sinten Nabi min salatihi saking salat Nabi astaghfirullah mongko istighfar sinten Nabi Allah yang Allah salasan kelawan ambal kaping 3 nggih nek lagi bar salat nggih maka baca istighfar 3 kali astaghfirullah 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 nggih. Nah lafaz yang ada di hadis itu hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali nggih. Adapun orang yang ditambah-tambah itu ditambah sendiri, enggak ada lafaz hadisnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyumatu bilih. Itu enggak ada dalil hadisnya nggih. Yang ada dalil astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau contoh Nabi sebaiknya itu yang dikerjakan. Iya, nek pengen lanjutnya ya di tempat yang lain. Nek pengen panjang di tempat yang lain gitu. Iya, nih pas sholat yo cukup astagfirullah, 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 Allahumma antas salam nggih. Wa qala lan matur sinten Nabi lanjutane istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Ini lafaz yang sahih. Ya adapun di kalangan umum ditambahi nggih. Allahumma antas salam wa salam mbok piye aku wis lali tabarokta ya dzal jalali wal ikram ya. Nah, jadi ada tambahan itu tidak sahih meskipun maknanya sahih. Maknanya sahih gitu nih, tambahannya mboten sahih. Maka kita mencukupkan yang pendek-pendek saja. Jika tujuannya ittiba mencontoh Nabi, insyaallah ada keistimewaan tersendiri. Rawahu Muslim. Terus kemudian ya, ini juga berarti setelah salam kan, setelah salam astagfirullah Allahumma antas salam ya. Maka ini yang paling masyhur, wong gerbar salat yang paling masyhur pertama kali astagfirullah gitu. Mboten Al-Fatihah nggih. Mboten Al-Fatihah, bar salat langsung Al-Fatihah. Mboten nggih. Mboten. Jadi enggak pernah ada riwayat Nabi zikir setelah salat Al-Fatihah. Nggih, enggak pernah ada riwayat nggih. Walaupun di salat Jumat. Meskipun di salat Jumat, enggak ada yang sahih riwayat itu nggih. Nah, di sholat Jum'ah itu nggih enggak ada riwayat yang sahih zikir macam apa enggak ada nggih. Adapun baca 7 kali itu hadisnya dhaif nggih. Nah, nek kula milih ya sudah. Enggak wiridan enggak apa-apa ana sing dikiasno ambek sholat zuhur berarti baca astagfirullah terus ada tasbih juga dikiaskan zuhur. Kula mboten ngiasno zuhur. Jumat beda dengan zuhur nek cara kula. Kula kadang nek ora iso metu ya maca selawat sing akeh nek pakai dalil umum nek dina Jumat kon ngakehno selawat. Niku kula. Tapi nek bar pencung sawangan iki. Duh, maka ketika kita nggak bisa apalagi di tengah juga kencing toh Pak. Baca salat yang banyak-banyak kan masuk kategori sunnah secara umum di hari Jumat itu. Tapi kalau pengkiasan seperti dulu zikirnya tadi seperti itu. Iya, itu ada ulamanya yang mengkiaskan dengan duhur, tapi nek cara kula duhur tetap beda dengan Jumat nggih. Wallahu taala alam, tapi yo sah-sah saja itu nggih. Tapi kula biasanya baca salat yang banyak itu saja sambil nunggu untuk keluar. Dalil umum, dalil apa? Hari Jumat perbanyak baca sholawat itu. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapan wangku sabbaha lamun maca sapa man maca tasbih sapa man mensucikan sapa man Allah ing Allah nggih dubura kulli salatin ning gurine saben-saben salat salatan wa salatina nggih 33
Wa hamidallaha lan muji Allah salasan wa salatina 33 wa kabbarallaha salasan wa salatina nggih. Maca takbir ping 33, tasbih 33 nggih, tahmid 33, takbir 33, fatilka tis'un wa tis'una nggih. Maka jadinya 99 nggih. Wa qala lan ngucap sapa man tamamal mi'ati nyampurnakno 100 ngucap ing ucapan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek wong gelem ngono nggih Gufirat lahu khotoyahu nggih. Gufirat den mongko den sepura lahu kudu man apa khotoyahu dosa-dosane man walau kanat lan senajan ana iku mithlu zabadil bahri nggih. Iku mithla zabadil bahri ngumpamani untuke segara. Maksude dosane meskipun akeh gak terhitung nggih. Maka bisa diampuni dengan ketika setiap selesai sholat baca tasbih, ya, tahmid, takbir 3 kali semuanya, kemudian digenapi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini diampuni dosa-dosanya gitu. Dan ini nggih 3 kali ditutup dengan ini. Sebagian ulama termasuk nggih Ibnu Hajar berpendapat, bahkan mereka ada memang pendapatnya di dalam kitab itu mereka mewajibkan, sampai mewajibkan gitu. Tapi hukum yang asal adalah sunnah, saking pentingnya gitu loh. Saking pentingnya. Tapi hitungannya apakah bagaimana kalau lebih dari 33 kali gitu? Boleh enggak? Sebenarnya sebagian ulama mengatakan boleh, tapi tidak mendapat keutamaan seperti ini gitu loh. Kalau ya rugi, dipasno wae nek pengen mendapatkan keutamaan diampuni semua dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan. Buih di lautan loh Pak, lautan luwih ombo ambek daratan loh Pak. Gitu. Meskipun sebanyak buih di lautan berarti dosane muakeh nggih. Padahal sampean cara saiki lho wong keadaan wis gelem ngaji, gelem salat, iki cara dihitung dosane ora ngarah kaya buih di lautan insyaallah nggih. Insyaallah enggak ada. Bisa dihitung insyaallah nggih. Iya kan dari pagi mbek ngantek sesuk pagi sampean iso ngitung dosane dhewe to. Wong liya gak iso gitu loh. Insya Allah gak ngantek kaya buih di lautan itu loh. Iku pun ya. Tapi dengan syarat kata para ulama harus pas. Jadi ya dihitung tenan gitu loh. Orang ngarang itu, dibiarkan dihitung tenan ya. Ngitungnya pakai apa? Ya? Di dalam satu riwayat pakai pakai jari begini. Tapi riwayat yang lain pakai anamil ruas jari. Jadi boleh pakai jari begini ada riwayatnya, boleh pakai anamil gini. Nah, nek kula pakai anamil ruas jari ini. Enak karena ping piro nek pakai tangan kanan, tidak tangan kiri. Gitu, pakai tangan kanan nggih. Bil anamili nggih, tangan kanan dengan ruas jari. Gitu. Jadi tangan kanan, uga kok tangan kiri dienggo ngitung kabeh mboten. Tangan kanan iki kan 3 ping 5 wis 15. Mbok kenekno ping pindho wis 30, karek nambahi telu gitu. Dan ini nggih waqitna terus Nabi waqitna bil anamil. Nah hadis ngoten nggih. Hitunglah dengan ruas jari nggih. Fa innahunna maka ruas jari ini atau jari-jari ini nanti akan bersaksi nggih. Ya bisa bersaksi sebagaimana tempat kita pakai sholat itu nanti bersaksi gitu. Insya Allah bisa juga insya Allah taala. Itu hanya alat ini nanti juga bersaksi gitu. Tapi saya luwih hebatnya nek saksinya menempel ada pada kita sendiri gitu. Itu bukan masalah larangan tasbih Pak itu nggih. Tasbih itu sebenarnya hanya alat, sebagian ulama termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan hanya sekedar alat. Jika dia hanya digunakan alat maka dia tidak termasuk bid'ah. Itu yang dilarang menghitung yang zikir yang memang tidak untuk dihitung. Nggih. Enggak ada sunahnya untuk dihitung gitu loh. Jadi misalkan ngitung zikir peng 1000, peng 2000 itu kan pakai kerikil-kerikil itu. Sebagaimana orang sekarang maca Al-Ikhlas sampai ribuan pakai kerikil itu loh. Itu maksudnya gitu deh. Jadi makanya hitunglah kesalahanmu itu. Jangan menghitung. Nah itu memang tidak untuk zikir-zikir yang memang tidak untuk dihitung gitu. Wallahu taala alam itu perbedaan pendapat nih. Tapi kula mboten pakai gitu nih. Itu enggak ada memang, enggak ada. Jadi
itu apa itu pendapatnya Ibnu Taimiyah nggih dan dibenarkan beberapa ulama, tapi kula mboten pakai tasbih nek kula pakai ini nggih. Wallahu taala dalam rangka hati-hati meskipun itu pendapat ulama gitu. Ustaz, Berarti mboten nomor pakai stop buat. Ustaz, Napa? kita kan harus komitmen bahwa ibadah itu dicontohkan oleh Nggih. Nabi. Nabi memberi contoh menghitung dengan jari. Nggih. Ya sebaiknya kan kita mencontoh Nabi. Oh nggih memang. Nggak usah kok tasbih terus piye wah. Wallahu taala alam nggih. Kula meskipun menghormati pendapat Ibnu Taimiyah, kula tetap pakai jari gitu. Kenapa? Perintahnya seperti itu. Kenapa gini ya? Kenapa apa mereka sampai pakai tasbih nggih? Sebenarnya karena mereka mengamalkan amalan-amalan zikir yang zikir jumlahnya lebih dari 100 nggih. Lebih dari 100 sehingga orang menghitung lebih dari 100 itu kan kesulitan. Sehingga pakai tasbih. Padahal di seluruh riwayat-riwayat itu tidak ada nggih, tuntutan untuk menghitung zikir lebih dari 100 bahkan sampai 1000 itu enggak ada riwayatnya. Paling maksimal itu rata-rata 100 nggih. Istighfar 100 kali. Jangan apakah kita sehari hanya 100 kali beristighfar? Tidak, boleh sampai 1000 2000 boleh, tapi enggak usah dihitung gitu loh. Nah, bedanya itu nek mau menghitung 100 toh nek pakai jari masih ringan gitu loh. Ibnu Taimiyah kan salafi. Nggih toh, nggih. Itu namanya dia berijtihad bahwa itu alat itu loh. Alat. Maka memang itu memang Tapi tak mencontoh Nabi. memang apa ketika nggih, ketika di nalar sebagai dikiaskan bahwa itu alat, memang ada kesesuaian gitu loh. Sehingga ulama-ulama yang lain pun apa itu apa jenenge itu? Bertoleran gitu loh. Bertoleran itu. Tapi kenapa ya? Mau dicontohkan kok sih golek-golek ini loh. Wallahu taala yang namanya orang banyak ya. Engko akhirnya dalam pasar sampai ngene-ngene. Wallahu taala alam ya. Mana dirijine kok. Ya kita pakai yang benar-benar sebagaimana awal tadi tak kasih mukadimah yang sesuai Nabi itulah yang terbaik gitu. Maksudnya kita mengikuti tapi tidak usah mengikuti. Nggih, karena itu ijtihad. Ya mana ijtihad kalau kita tahu itu kurang tepat ya sudah enggak diikuti saja gitu loh. Bisa kita itu. Bon, lanjutannya nggih. Nah, kemudian nggih, jadi ditepatno nggih 33 kali, 33 kali, 33 kali. Ada yang riwayat sing terakhir itu 34 kali nggih. Wallahu taala alam nggih. Nek kula tetep 33 ini tak pakai nggih. Dipasno ben oleh ngapurane Allah meskipun dosa kita banyak nggih. Berarti Allah itu ngekei fasilitas kanggo membersihkan diri itu sungguh luar biasa. Mokor ngene tok lho. Mulane nganti ulama ya ada mewajibkan pada dirinya sendiri untuk baca itu gitu. Nah, 1 hari 5 kali kan berarti dosanya habis. Habis. Makanya husnudzon kita kepada Allah bahwa kita itu nanti masuk surga nggih. Husnudzon saja gitu. Diampuni dosa. Nggih. Berkenanan. Husnudzon nggih. Ya, tenanan tapi syaratnya ikhlas gitu loh. Tapi tidak boleh memastikan. Enggak boleh tapi husnudzon kita. Nomor 1. Prasangka yang karena apa? Karena kita itu berprasangka baik kepada Allah setelah kita memang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanda-tanda kita itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ojo suudzon ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Nah, ini kene tak catat di hadis ini. Jadi sabihna waqitna bil asobi. Ya, ono hadis bil asobi dengan jari, ono liwatane bil anamil dengan ruas jari nggih. Fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqatun nggih. Jadi nanti ditanya dan dimintai keterangan. Hadis riwayat Ahmad wa Tirmidzi nggih. Ustaz, saya itu pernah membaca Napa? majalah Al-Furqan. Nggih. Dulu itu, tapi masih saya simpan, saya kan berlangganan. Al-Furqan garis kayu besi itu zikir itu dengan tangan kiri kok diperbolehkan. Katanya dalilnya enggak jelas, tidak harus kanan. Gimana ya? Dalil umum nggih. Wallahu taala alam kula nate ngertos riyane insyaallah kanan. Sing paling kula ingat dalil umumnya adalah kebaikan itu dengan tangan kanan.
Jadi Rasulullah SAW melakukan semua kebaikan itu dengan tangan kanan. Nggak ada kebaikan dilakukan dengan tangan kiri. Nggih. Jadi tangan kiri untuk yang kotor-kotor, nggih, untuk membantu yang kanan. Nggih. Jadi intinya di kanan. Padahal ini zikir kanan, makan pakai tangan kanan, zikir pakai tangan kanan dan lain sebagainya itu. Nah, nek cara kula kurang tepat. Nggih. Jadi kula niku meskipun iku ustaz gede saya pikir masalah kula niku. Sing penting sing ndi sing tepat itulah yang saya amalkan dan saya dakwahkan ngoten mawon. Nggih, meskipun ilmunya akeh kono nggih. Karena gitu loh, ilmu akeh lah pasti ada titik-titik sisi-sisi pernah berbuat kesalahan ngoten lho. Jadi kita gak maido awak dhewe apa itu meskipun itu ustadz besar bahkan mungkin ulama mazhab, kenapa kita tolak? Karena kita tahu di titik itu kurang benar, kurang tepat gitu loh. Tapi kita tetap menghormati mereka gitu loh. Tapi gini Pak, yang 10 mama 100 kali, ini 10 kali 1 kali. Membantu saja bisa. Wallahu ta'ala mungkin bisa membantu saja nggih. Nggih. Nggih, sampean mau ndak lupa iki mang wis ping pira dan wallahu ta'ala mungkin juga itu yang namanya membantu. Ya ini bukan inti menghitung tapi memang membantu saja. Karena kiri itu memang fungsinya membantu yang kanan. Kalau membantu boleh. Ya, boleh wong namanya membantu. Tapi yang inti kanan. Nggih, sebagaimana kita minum kendi tangan kiri melok nyekeli. Contohnya begini loh, kalau membantu itu. Kalau kita menghitung jari kanan 5, jadi kita pakai tangan. Lah, ya itu namanya membantu. Kan? Tapi intinya ini gitu loh. Kita tambah 5 lagi, kita tambah. Nah, kalau gitu bisa nggih. Bisa sebagaimana kita minum di kendi tangan kanan sing kiwa nyonggo ngewangi itu. Ya, mungkin maksudnya seperti itu, orang mungkin ada yang salah paham itu aja nggih. Membantu. Nggih. Oke, kalau membantu. Mungkin itu maksudnya gitu ya. Bon. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matur sinten Nabi lahu maring Muadz. Usika ya Muadz, wasiat ingsun ka ing sira nggih. Wasiat sapa ingsun ka ing sira ya Muadz wa Muadz. La tada'anna nggih, aja ninggal temenan nggih. La tada'anna aja ninggal temenan sapa sira dubura kulli salatin. Ing dalem gurine saben-saben salat nggih. Antakula ing yen to ngucap sapa sira ngucap ing ucapan Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i bi sanadin qawiyin nggih. Jadi Nabi Muhammad pernah berwasiat kepada Muadz bin Jabal nggih agar Muadz jangan pernah nggih. Jangan pernah ning kene la tada'anna nggih. Ojo ninggal temenan, berarti seolah-olah wajib, tapi ini enggak wajib nggih. Seolah wajib dimeno tenan itu nih. Dubura kulli salatin kon ngucap Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik nggih. Dalam riwayat lain disebutkan janganlah kamu meninggalkan dalam salatmu nggih. Nggih. Janganlah kamu meninggalkan dalam salatmu fi salatika. Enek lafate ngono liwat liyane. Maka ini dibaca ya di dalam salat. Setelah di akhir tahiyat akhir gitu. Nah, maka ini dibaca nggih karena ini berupa doa dibaca di tahiyat akhir nggih. Sebelum salam nggih. Kenapa kita tahu ini enggak disebutkan hanya dubur? Dubur kan bisa setelah salam karena ada riwayat yang lain mengatakan nggih fi sholatika di dalam salatmu gitu. Berarti doa sebelum salam itu tipenya banyak ya? Banyak, waki. Nek gak iso ngarang dhewe ra apa-apa. Tapi yo sing bener gitu. Njaluk dik sak miliar ngono monggo. Engko nek engko kancan-kancane iso di lomani nek ndek ana sing dik sak miliar itu. Doa dari Al-Qur'an Mboten. Doa dari Al-Qur'an juga boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah juga boleh. Kecuali sujud ya. Kecuali sujud tapi ada perbedaan pendapat. Yang enggak boleh baca Al-Qur'an bukan doa. Kalau diniati doa boleh, ada yang seperti itu. Bukan baca Al-Quran kan itu doanya intinya gitu. Sebagaimana orang ya, jadi ini dibaca nggih. Ini ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma inni ala dzikrik ya Allah nggih. Mugi nulungi panjenengan ingsun ala dzikrik nganase eling panjenengan ben iso dzikir eling Allah terus.
Wong nek eling Allah terus zikir sing dimaksud eling Allah ning kene itu dia selalu beribadah meninggalkan maksiat. Puluh ati nek eling Allah nek berbuat maksiat ini bukan namanya zikir gitu. Ngeten. Heeh. Bukan namanya zikir maksudnya eling Allah iku yo apa itu meskipun enggak diucapkan ya, dia itu selalu mengagungkan Allah gitu loh. Mentaati Allah itu kategori zikir gitu. Puluh dia zikir Masya Allah ambek ndelok apa sing maksiat ngono Masya Allah. Itu justru menjadi azab karena apa? Karena dia meremehkan nggih larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Memang seperti itu nggih. Iku biasane apa? Biasane iku pendapate amalane orang-orang sufi sing nyata-nyata kepleset nih. Nyata-nyata kepleset itu. Karena mereka aku sing penting eling Allah dadi budal ning nggon pelacuran ya ora apa-apa, sing penting aku eling Allah itu. Budal ning ndi ora apa-apa itu. Doa ini kebanyakan ya Ustaz. Kalau ini saya belum mengenali. Yang kebanyakan ya itu a'udzu bika min adzabil qabr. Oh, iku sudah anu nek kuwi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahyal mat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal dan seterusnya nggih. Nggih. Iki ini ala dzikrik nggih. Minta ditolong kepada Allah ben eling Allah terus. Sehingga nanti kita sebelum meninggal masih bisa berzikir nggih. Mungkin bisa mengucapkan la ilaha illallah wa syukrik dan minta ditolong Allah bisa bersyukur karena tidak semua orang bisa bersyukur wa husni ibadatik dan ditolong Allah agar ibadahnya menjadi baik ben gak celungap-celung. Karena apa? Karena kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa bersyukur kita bisa ingat Allah, itu semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ditolong ora iso nggih. Rawah Ahmad wa Abu Dawud nggih. Wa Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Manut sapa nang qara alamun maca sapa man ayat al-kursi ing ayat kursi. Dubura kulli salatin ing dalem gurine saben-saben salat maktubatin kang wajib, yakni maca ayat kursi di setiap selesai nggih. Salat dubur di sini bermakna bersalam nggih, maca ayat kursi nggih. Sabare salam nggih, bermakna salam karena ini berupa zikir nggih, baca ayat kursi nggih. Lam yamnahu min dukhulil jannati illal mautu. Lam yamnahu mongko ora nyegah hu ing man min dukhulil jannati yang mlebu surga apa illal mautu kejaba mati. Seandainya dia meninggal dia masuk surga itu. Jadi mulane iku waca ayat kursi iku mulane sing paling penting kok imang ya. Astagfirullah tiga kali, terus tasbih, tahmid tabe Allah manta salam enggak salam, terus anembe iki ayat kursi nggih, terus Anas al-Falaq al-Ikhlas itu. Iku penting kabeh iku sithik lah yo. Sithik iku mokor sediluk kok. Yang Anas al-Falaq al-Ikhlas itu bolak-balik bagaimana? Urutane toh. Enggak ada masalah. Tapi sing paling bagus sesuai urutan Al-Qur'an. Nah, mboten le Al-Ikhlas nggih. Al-Falaq An-Nas nggih. Terserah tapi itu enggak ada ikatan nggih. Boleh, yang penting semuanya dibaca nggih. Untuk pagi dan sore 3 kali nggih. Untuk selain itu 1 kali. Baca dengan berjalan bukan enam. Nen? Baca dengan berjalan. Boleh. Boleh. Kenapa? Sore itu setelah asar nggih. Nggih, setelah asar, pagi setelah subuh. Tapi memang banyak perbedaan pendapat ulama nggih. Banyak perbedaan tentang masalah zikir pagi dan sore nggih. Tapi istilah zikir petang. Nggih. Pagi dan petang. Petang itu kan asar. Setelah ada yang mengatakan setelah maghrib, ada setelah asar. Nek kula lebih menguatkan setelah asar. Ya, petang. Ya. Nanti kalau ingin pembahasan tersendiri kula gadah catatannya tentang rincian pendapat-pendapat para ulama memaknai pagi dan petang gitu ya. Tapi kalau pernah membaca itu walaupun pagi subuh tapi ngantos nggih. duka juga enggak apa-apa. Nggih. Lah nggih pagi itu bisa dimulai nggih, pagi itu bisa dimulai habis sholat subuh nggih, utawa bukan habis nggih.
mulai fajar itu nggih. Mulai fajar meskipun sampean nurung salat subuh nggih, bisa dimulai untuk zikir pagi itu nggih. Misalnya sampean bar salat sunah qobliyah subuh ngenteni imam suwi baca zikir pagi sudah boleh. Nggih. Sudah boleh gak usah ngenteni bar salat. Zikir pagi iki waktunya fajar itu lho. Nggih. Ambek nunggu. Boleh. Enggak harus selesai asar. Selesai asar maksudnya waktunya sudah waktu asar itu sudah boleh. Sudah masuk kategori zikir pagi. Seketika manjing subuh sudah masuk kategori zikir pagi. Setelah manjing asar sudah termasuk zikir sore. Ustaz, kalau nggak salah ya. Yeah. Di Solihin itu juga disebutkan. Jadi tidak hanya zikir pagi dan petang, habis sholat maghrib pun membaca falak anas dan apa itu ikhlas. Nggih. Itu ada itu. Zikir petang. Enggak, maksudnya bukan petang tapi setiap habis sholat setiap habis maghrib saya pernah membaca kan sudah sampai ke situ toh. Nggih. Nggih. Maksudnya biasa setelah habis sholat maghrib baca Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3-3. Bukan 3-3 Satu-satu toh nek 3 nek sore itu ada 3 nggih, 3 kali nggih. Nek sore Nggih. itu zikir petang. Kalau Ini khusus tersendiri. zikir petang itu Nanti tak carikan sarahnya nek untuk itu nggih. Nggih. Kula pun supe masalahnya nggih nek ra buka sarahe maksudnya keterangan tepate gitu nggih. jilid 2 belum. Belum sampai. Ban. Nggih. Jadi man qara ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamnahu min turil jannati ilal mautu. Ya sampean nek pengen nggih. Kira-kira meninggal husnul khotimah nggih. Husnul khotimah nek bar salat mewajibkan dirilah nggih ngemeno ngoten nggih. Maca ayat kursi insyaallah ketika sampean bar salat maca ayat kursi nggih sampean meninggalnya husnul khotimah itu ngoten. Tapi kalimat ini Ustaz, Nggih. kalimat ini juga kalau dicermati ya, Nggih. tidak menghalangi dia masuk surga apabila membaca Al-Qur'an, Nggih. melainkan kematian. Nah, ini loh kalimat melainkan Nggih. kematian itu maksudnya apa ya? Kalau keterangan itu mau Iya. Ya, yang jelas kalau dapat keterangan dari guru-guru kula maksudnya adalah dia ketika baca ayat kursi setelah sholat maka nggih dipastikan dia itu matinya husnul khotimah gitu loh. Di sini melainkan kematian. Tidak menghalangi masuk surga melainkan kematian. Lah iya nek mati dhek mesti masuk surga. Ngoten lho Pak maksudnya nggih. Iki memang bahasa yang sulit jadi dia itu nek mati masuk surga ngoten lho. Lah di sini kalau memang cetakan kan enggak sama ya. Nggih. Ini yang namanya Bulughul Maram. Nggih. Saya pakai Pripun? dari azan keterangannya begini. Yang dimaksud melainkan kematian itu adalah yakni belum mati itu menghalangi dia masuk surga. Nek si urip kan gak mungkin masuk surga. harus mati dulu Pripun Pak pripun? mati mesti mau urip nanti masuk surga. Mati dulu baru masuk surga. Pripun Pak? Nggih baca ulang Pak. Baca ulang Pak. Baca ulang. Maksudnya tidak menghalangi dia masuk surga melainkan kematian itu adalah yakni belum mati itu menghalangi dia masuk surga. Iya. Baru kalau mati kalau baca kursi masuk surga. Nggih, kalau dipahami seperti itu nggih kula riyen ngaji tesih teng riyen nggih, itu dipahami bahwasanya itu adalah masuk kategori ilmu kebal. Maksudnya dia gak ngarah mati nek maca ayat kursi nggih. Memang ada di situ nggih. Jadi ada keyakinan di situ yang ngaji kula yang dulu nggih. Itu keyakinannya adalah ketika baca ayat kursi dia tidak akan mati gitu loh. Itu kan enggak betul loh. Nek keyakinan kula mboten ngoten. Jika dia baca ayat kursi maka seandainya dia mati dia husnul khotimah, masuk surga. Kalau bisa bayar ayat kursi berarti dia masih hidup.
Jadi memang pemahaman yang dulu kula ngoten nggih. Cuma kula dapat pemahaman yang baru bahwasanya maksudnya orang ketika setelah sholat baca ayat kursi dia itu nanti seandainya pun mati dia husnul khotimah. Pemahaman yang dulu itu agak melenceng. Berarti iku dienggo ilmu gak ngarah mati wis to dibaca wong dipateni wong ora ngarape mati sampai nek bar salat wis maca ayat kursi ngoten. Timpang itu. Wallahu taala alam nggih. Tapi mau ora tak jelasno Pak Harjito sing ngomong dhewe. Itu pemahaman dulu ya, jangan digunakan. Jadi wong-wong sing ahli ilmu kesaktian itu dia apa iku ngemeno maca ayat kursi ben dhek gak mati itu lho. Nah, ben dhek gak mati itu. Oh, mati mlebu surga. Ayat kursi nganggo menjaga. Yo enggak dia memang punya keyakinan enggak akan mati itu loh, Pak. Nek wis maca ayat kursi itu. Tapi dalil kan ayat kursi untuk menjaga kakak. Kenapa ada barang jaga barang-barang kan? Heeh. Saya Iya. Kan kebal. Ya iki memang le ilal maut mari. Mulane arep masuke ning kebal iki kok. Ya wallahu taala. Iku wong sing seneng ilmu-ilmunan kebal-kebalan ngono lho, Pak. Jadi pindah tempat. dadi pendorong amalane iku mben sakti ben kebal gitu loh. Ben maksudnya ben gak iso mati gitu. Itu pendorong amaliyah. Jadi pendorong amaliyah yang keliru. Sebagaimana itu ana pendorong nah iku nek cah pondokan niku angger wis nggawa kitab Abijamroh kitab apa iku Sahih Bukhari sing Abijamroh iku nek nggawa kuwi nggih numpak bis ora bayar ora ketok ora ditarik. Iku bocah-bocah pondok iku nek gak duwe duit numpak bis nggawa kitab kuwi gitu lho. Ya ora gelem bayar, ora bayare ora perkara ya sakake kondaktore wong santri ya. Ora perkara kitab kuwi asline santri cah ape ditarik ya sakake. Gitu. Kadang-kadang kan memang kondektur lah roh lek ngono kok nek santri kadang ora ditarik itu. Dia ora ditarik lah wah iki perkara aku nggowo iki terus ngono kok. Mosok kitab dijak-jak orang bayar itu. Itu. Dan keyakinan itu masyhur itu di kalangan pesantren. Masyhur itu di kalangan pesantren. Wallahu taala sing marah-marahi mbok sapa ngono iku. Wan. Lanjut. Wa an Malik bin al-Huwairis qala Rasulullah SAW sallu kama raaitumuni usolli. Iki yang kita masyhur yang kita dengar terus sallu salata sapa sira kabeh kama kaya dene barang raaitumu kang weruh sapa sira kabeh ni ing ingsun Nabi usolli hale dalam keadaan salat ingsun rawahul Bukhari. Nabi nek salat piye diikuti. Itu ada kalimat usoli toh, berarti Muni Nggih. usoli. membaca usoli. Usoli. Usolli salat sapa ingsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yo dalile apa? Dalile nglafatno niat usolli. Dadi raaitu munio. Iku bahasa Arab ora muni bahasa Jawa kowe ngawe. Ya iku guyonane, Pak. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala matur sinten nabi sholli salat sapa sira iman hale ngadeg fa ilam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira faqaidan mongko hale lungguh iki sifat salate nabi nggih nek gak kuat ngadeg lungguh nek balunge wis linu oleh lungguh iki kanggo wong sing tuwa iki sifat salate seperti itu fa ilam tastati mongko nabi juga nate sambil lungguh. Failam sate mongko lamun ora mampu sapa sira lungguh fala jambin mongko ngatasé perut nggih miring wa illa mongko lamun ora iso miring fa'aumi mongko pakai isyarah saisite nggih isyarah kedipan mata anggukan dan lain sebagainya rawal Bukhari itu keringanan bagi kita ketika kita nggak mampu karena syariat itu disuruh mengerjakan mastatotum semampu kalian. Kalau Ustaz Nggih. ini sholat sunnah ya, katakanlah sholat malam. 11 saat kita kadang capek. Nggih. Terus berpikir saya nggak kuat berdiri, saya duduk. Antara berdiri dan duduk itu pahalanya beda. Paruh. Untuk orang yang sebenarnya kuat berdiri, nggih. Ibu-ibu gak kuat. Itu untuk sholat sunnah ya. Untuk sholat sunnah yang seharusnya dia kuat berdiri, bukan untuk sholat wajib. Nek sholat wajib nek isek kuat gak oleh duduk. Ojo salah paham. Kalau duduk
Nggak dapat pahala. Enggak boleh. Nek untuk sholat sunnah, nek wis gak kuat berdiri, nek gak bener-bener gak kuat berdiri, baik sholat sunnah maupun wajib, maka dia dapat pahala tetap. Nek memang gak kuat. Nih, jadi hanya capek. kalau hanya capek sholat sunnah kok terus sholat duduk, padahal dia kuat berdiri, maka dia dapat pahala separuh. Di korting ya. Iya, kayak ngorting gerakane ngorting ngadeke ya oleh kortingan pahalane separuh. Baru rugi no. Heeh. Ya monggo terserah nggih. Daripada nggak sholat sama sekali itu. Wah. Nyata nggih. Nggih. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Limaridin, dibatakan saking Jabir radhiyallahu anhu anan Nabi satemen Nabi ku kala matur sinten Nabi limaridin mari wong sing lara. Sholla ala wasadatin kang sholat sapa wong sing loro ala wasadatin ngatasi bantal, sholat ning dhuwur bantal. Faroma mongko buang sinten Nabi biha ing bantal, bantale dibuak. Jadi gak oleh sholat ning dhuwur bantal, sholat ning dhuwur kasur nggih. Jadi sing terlalu empuk itu ndak boleh sebenarnya nggih. Heeh. Tapi kalau tipis nggak apa-apa, Ustaz. Kalau tipis gak apa-apa. Jengkol ki nek Ora bantal. Pakai busa sing 2 cm Pak. Mboten menapa. Nek kula ragu, kula nek iso iku ya karpet biasa wae lah. Nek salat nggih. Denggune lewat. Nek kan ada alasan nek dengkul lara. Wallahu taala alam nggih, tapi diusahakan mulane nek gak iso, nek wis memang gak kuat dikongkon lungguh nggih. Jadi waqala matur sinten Nabi sholli alal ard. Salat tasbih alal ati ngatasé bumi. Atas bumi maksudnya di atas karpet, di atas tikar iku maksudnya atau di atas keramik itu masuk kategori di atas bumi nggih. Ini stato ta lamun kuwasa sapa sira wa illa lamun ra kuwasa fa'aumi imaan nggih. Mongko pakai isyarah nggih. Imaan kelawan isyarah temen-temenan. Waj'al ladete supiros sujudaka ing sujud ira afadha ingkang luweh apa iku ngisor min rukuya saking ruku ira. Dadi antara ruku ambekan sujute, sujud luweh luweh dalem. Rawahul Baihaqi bisa kawin. Maksudnya gak oleh kene terus sujud nggawe bantal bonggo sujud itu ndak boleh di sini nggih. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun sarae kula dereng buka niki kula supe kek bengi nggih. Mergo wis kesel gitu. Mboten buka sarae. Ganjal jengkol sama bokong enggak apa-apa. Wallahu taala alam ya. Nanti pembahasannya kuwatir kleru kula nggih. Sujud enggak, tapi nek jengkol itu sakit, Ustaz. Ada ujung. Wallahu taala alam nggih. Ini sujud di atas nggih. Sujud di atas bantal tidak boleh oleh Nabi Muhammad SAW. Ora usah sujud itu. Saya enggak sujud. Itu bantal. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Nek untuk kaki atau bokong wallahu taala alam mboten ngertos kula nggih. Yang jelas ini hadisnya sujud di atas bantal dilarang Nabi. Daripada kamu nggak kuat sujud, lebih baik sholat sambil duduk. Ngoten nggih. Ini tak kai pembahasan apa tak ulangi tentang masalah kunut nggih. Karena sifat kunut ini juga penting menurut kula nggih dan sifat-sifat yang lain nggih. Untuk menguatkan yang saya kuatkan nggih di antaranya adalah untuk sholat 2 rakaat nggih, itu duduknya itu tawaruk, itu yang paling kuat karena tahiyatnya juga tahiyat akhir. Nggih, duduknya tawaruk itu yang paling kuat ya, meskipun kita menghormati yang duduk iftirosh. Nggih, tawaruk itu duduk tahiyat akhir nggih, meskipun sholatnya 2 rakaat itu yang paling kuat nggih. Menurut kula nggih, meskipun kita menghormati mereka yang berpendapat boleh duduk iftirosh, yakni duduk tahiyat awal. Nek kula tetep sing paling kuat duduk tawaruk karena itu memang tahiyat akhir dan memang akhir sebelum salam. Ya. Dan termasuk yang kuat lagi baca sholawat nggih di tahiyat awal itu hukumnya sunnah sebagaimana kita terangkan kemarin, nggak sampai wajib. Namun di tahiyat akhir itu masuk kategori rukun. Nonton ya. Contoh subuh itu harus tawaruk ya. Subuh itu nggih yang paling kuat tawaruk. Karena ajeng salam mbek tahiyat akhir. Berarti tidak, kalau cara seperti itu tahiyat akhir berarti tidak ada lawannya tarok. Enggak punya, memang tahiyatnya hanya satu. Hanya tahiyat akhir saja, berarti ya duduk tahiyat akhir saja. Duduk tahiyat akhir itu tawaruk gitu loh. Seperti sholat sunnah, tahajud, sholat Iya. duha itu berarti kan Duduknya tawaruk. tawaruk semua. Iya, karena apa salam gitu.
Wallahu taala alam, itu yang paling kuat menurut kula nggih. Meskipun hah? Imam Syafi'i. Iya, termasuk Imam An-Nawawi yang menguatkan ya. Imam Syafi'i. Untuk masalah napa niku kunut nggih, tak ulangi nggih ben sampean paham nggih. Aku pengen mahamno tentang kunut. Maka ustaz-ustaz gede atau kiai-kiai atau ulama gede memang ada yang membolehkan kunut dan mengatakan memang itu berbeda pendapat dan rojih marjuh nggih. Nah, niki kula ajeng nguatno nggih, setelah kula baca banyak nggih. Tak nguatno nggih, sebagaimana kemarin tak singgung nggih, itu hanya terjadi kesalahpahaman ijtihad. Ketika ijtihad kita sudah tahu kebenarannya, maka lebih baik kita mengikuti yang kita tahu kebenarannya setelah ngaji itu nggih. Jadi tak ulangi dari rodok suwi saya nggak napa karena itu penting nggih. Tak ulangi dari makna kunut nggih. Makna kunut nggih, innalafdzul kunut fil lughati yadullu ala ma'anin muta'addadatin minha at-ta'ah. Jadi makna kunut diantaranya itu banyak, diantaranya makna pertama taat. Taat itu juga kunut nih. Kunut itu maknanya taat. Wal khudu maknanya tunduk, wal khusyuk maknanya khusyuk. Terus watulul qiyam fil ibadah, lama berdiri di dalam ibadah. Ini nanti kesalahpahamannya sebenarnya di sini. Nah. Wa yutlaqu aidun ala du'a'i inda ba'dil ulama, dan juga digunakan kunut itu untuk doa. Yakni doa kunut seperti doa witir, kunut nazilah. Yang ada sebenarnya doa itu, kunut itu adalah kunut witir dan kunut nazilah. Untuk kunut subuh khusus itu enggak ada. Sebenarnya seperti itu, nanti tak terangkan. Padahal ning kene ono nggih, ono temak salah paham nggih. Jadi illa anna hadzal istimal ghairu lazimin fi kulli maudhu'in. Jadi kunut sing pakai doa ngangkat tangan itu nggih, pengamalannya tidak nggih berlaku di semua tempat gitu loh. Enggak di semua yang lafaz kunut kudu doa mengangkat tangan gitu loh. Wa asahhu maqila fi masalatil kunut fi sholatil fajri annahu bid'atun. Yang paling kuat nggih, masalah kunut subuh itu adalah bid'ah. Iki aku pengen tegas iki. Tak terangno tenan iki, rungono tenanan. Rungono tenanan. Meskipun nanti kita toleransi bagaimana batas toleransinya. Karena memang ada yang berijtihad. Kenapa? Apa iku annahu bid'ah? Kama sahha dzalika an Sa'id bin Thoriqin al-Asja'i, karena ada riwayat yang sahih dari Sa'id bin Thoriq al-Asja'i, yakni sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, radhiyallahu anhu nggih, haitsu qala Thoriqil Asja'i, ketika Thoriq al-Asja'i mengatakan ai bunayya muhdas. Wahai anakku nggih, kunut subuh terus-menerus itu adalah muhdas. Yang mengatakan siapa? Sahabat Nabi. Itu ayahnya ya? Iya. Ayahnya itu sahabat Nabi. Melihat langsung Nabi. Ya? Iya. Oke. Itu masalahnya kenapa kuat? Itu yang pertama ya. Hadisnya yang Bulughul Maram kemarin kita baca ya. Bunaya muhdats. Zaman itu sudah ada nih wong subuh baca kunut. Ada, tapi kunut nazilah. Bukan. Gitu masalahnya di situ. Terus waqad udah ada dalilan ala annahu lam yuthbat minas sunnatil mustamirrati. Ini menunjukkan dalil bahwasanya nggih, tidak ada sunnah terus-menerus kunut subuh. Karena jika ada, sahabat pasti tahu. Nggak mungkin tidak. Nggak mungkin tidak. Pasti sahabat itu tahu setiap mengikuti sholat Nabi. Kalau memang riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi kunut subuh sampai hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia, tak kelihatan hadis saya. Nah, apa itu riwayat Anas mengatakan bahwasanya di dalam tambahan dari riwayat Daruqutni Ahmad bin Daruqutni mengatakan fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Di dalam sholat subuh Nabi selalu terus-menerus melakukan kunut sampai meninggal dunia. Nah, ini maksudnya apa nanti? Ada hadisnya dan hadis ini sahih. Yang diperselisihkan ulama adalah apakah hadis ini sahih atau tidak, itu dulunya. Tapi seandainya sahih pemahamannya sekarang. Terus kemudian wa amal hadits walladzi ruwiya an Anas radhiyallahu anhu, adapun hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu
Fa amma fis subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Hadis yang ada di Bulughul Maram ini nggih. Falaisal muradu bihi du'aul kunut. Sing dimaksud bukan doa kunut sing pakai ngangkat tangan. Bal al muradu bihi tulul qiyam. Maksudnya adalah berdiri lama di dalam sholat sebelum ruku. Karena kunut itu ana arane nek sebelum ruku itu jenenge berdiri lama, nek setelah ruku doa pakai ngangkat tangan. Qoblar ruku, sebelum ruku. Kenapa kok dimaknani li anna anasan krana sabrime Anas sing riwayatno hadis kuwi nggih. Nafsahu dirinya itu suila ditanya. Anas ditanya tentang kunut subuh. Ono to kunut itu? Ada jari Anas. Terusan ditanya lagi, aku belar ruku amba'dah kunut sing terus menerus yang diriwayatno Anas itu. Apakah dikerjakan sebelum ruku atau sesudah ruku? Anas ditanya seperti itu. Jawab Anas, faqala qabla ruku. Sing riwayatno dia muni, sekunut terus menerus itu qabla ruku, sebelum ruku. Oke, sabare ruku. Nek sebelum ruku maknane berdiri lama. Nek sabare ruku maknane ndonga ambek ngangkat tangan. Nah, ini salah pahamnya di sini nggih. Sebelum ruku berarti kan maca surat-surat itu. Iya lama, ya setelah itu dia baca surat yang panjang itu sudah dinamakan kunut. Nah, itu hadise apa itu? Nah, tak bacakan hadisnya untuk lebih memperkuat nggih. Anas nggih. Anas kan yang meriwayatkan bahwa kunut Nabi sampai meninggal dunia kunut subuh. Kemudian dia ditanya nggih. Nah, iki hadisnya ngene nggih. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala haddatsana Asim qala sa'altu Anas bin Malik. Aku bertanya kepada Anas bin Malik anil kunut, tentang kunut. Karena beredar Anas meriwayatkan tentang kunut subuh, itu beredar tentang kunut terus-menerus itu. Faqala mongko matur nggih qad kanal kunutu nggih. Qultu matur sapa ingsun qablar ruku au ba'dahu nggih. Anas mengatakan ada kunut, memang ada gitu. Terus ditanya, qoblar ruku au ba'dahu, saurunge ruku atau sabare ruku? Anas menjawab, qoblahu, saurunge. Lho saurunge to, Pak? Saurunge. Qala fa inna fulanan abaroni angka annaka qulta ba'dar ruku. Fulan nggih, si akae nggih meriwayatkan kepadaku darimu wahai Anas bahwa kamu mengatakan kunut itu setelah ruku. Berarti nek setelah ruku, ini yang jadi perbedaan. Mergo ono riwayat saya mengatakan setelah ruku jarine dari Anas, padahal Anas mengingkari. Lah pengingkarannya Anas itu yang paling kuat. Berarti yang dimaksud Anas sebelum rukuk berarti hanya berdiri lama, bukan baca doaku kunut. Sesuai pertanyaannya Pak Mario. Sebentar. Nggih, annaka qulta ba'da rukuk nggih. Faqala Anas menjawab, jarene kowe ngriwayatno sabare rukuk gitu. Anas dikono jare Anas faqala kadzaba, bohong, bukan aku yang meriwayatkan seperti itu gitu. Anas mengatakan innama. Terus kemudian innama qanata Rasulullah ba'da rukuk, hanyalah Nabi nggih kunut setelah ruku itu sahron saulan tok. Yakni kunut nazilah yo di salat subuh bareng gitu loh. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ngadar, maghrib itu selama 1 bulan Nabi kunut. Itulah kunut nazilah, bukan khusus kunut subuh. Maka yang paling kuat itu mananya berdiri lama, bukan kunut, maka bid'ah gitu. Jadi, artinya salat subuh ini bacaannya panjang. Nggih. Terus lagi nggih, tak lanjutkan nggih. Kadzaba dusta nggih. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini fa inna du'a fi sholatis subhi nggih. Bihai atil kunuti mustamirron nggih. Sesungguhnya doa di dalam salat subuh dalam keadaan kunut terus-menerus gitu nggih. Huwa bid'atun. Dia itu bid'ah. Karena Nabi enggak ada itu kunut menerus doa itu, doa mengatakan hanya 1 bulan untuk mengatakan setelah ruku itu. Tapi nek sebelum ruku selamanya Nabi sebelum ruku, yakni nek salat subuh panjang terus itu loh. Wah, menerus itu 5 waktu. Tadi. Terus menerus itu di salat subuh itu terus menerus. Panjang terus ini Nabi. Apa itu? Wa huwa qaulu sahabah, ini ucapan sahabat yakni Al-Asja'i iki mau. Wa ilaihi dzabal imam, pendapat imam siapa? Wa ilaihi dzabal imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah mengatakan, Imam Abu Hanifah ini mengatakan ono imame itu loh. Mulane kula mantep itu. Imam Abu Hanifah mengatakan al kunutu
fil fajri bid'atun. Kunut di dalam salat fajar yang subuh bid'ah. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh di dalam kunut di dalam salat subuh bid'ah. Imam Abu Hanifah. Jadi yang membid'ahkan pertama itu sahabat, yang kedua Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, terus Imam Syafi'i. Sunnah. Loh, dari mana? Ya iku mau hadis yang Nabi kunut terus menerus dipahami kunut doa. Kembali Ustaz ya. Itu kan disebutkan di dalam hadis itu Nabi kunut najilah itu mendoakan berdoa kepada Allah supaya menghukum orang-orang yang membunuh sahabat Nabi yang kudus itu. Nah, 1 bulan penuh, 5 kali waktu. Setelah itu ada ayat ditegur terus gak kunut lagi. Kamu tidak bisa jangan mendetek saya. Kekuasaan saya. Dan setelah itu berhenti kunut. Enggak kunut sama sekali. Namanya. Loh, kok saya ono sunah barang itu ya. Tapi terus saya kunut yang untuk mendoakan kejelekan itu yang iya, kunut najilah itu boleh nggih. Kunut najilah itu masih berlaku dipahami para sahabat dan tabi'in masih berlaku untuk kunut najilahnya. Tapi untuk kunut subuhnya memang enggak ada. Berlaku ya. Yang ditegur kan yang mendoakan mendoakan kebaikan, Pak. Mendoakan orang lain tidak mendapatkan hidayah itu loh, Pak. Tidak boleh. Nanti ya, mendoakan kecelakaan yang kalau mendoakan kebaikan terusan mendoakan kita untuk menolak keburukan boleh. Terus kemudian ya, itu ada keterangan rinci tersendiri ya, nanti butuh pembahasan tersendiri masalah itu ya. Wa min aqwad dalail aidon nggih, dan paling kuatnya ada dalil lagi nggih. Ada dalil lagi nggih. Iki penting nggih. Nggih mang apa sahabat, terus kemudian tabi'in yakni Abu Hanifah nggih. Ada lagi ini. Wa min aqwad dalail aidon maruya anit tabi'in. Anit tabi'i Abi Utsman An-Nahdi. Iki seorang tabi'in qala mengatakan, "Shallaitu khalfa Abi Bakrin." Aku sholat di belakang Abu Bakar. Sinina beberapa tahun. Ini perhatikan ya. Seorang tabi'in mengatakan, aku sholat di belakang Abu Bakar sinin beberapa tahun. Wa khalfa Umar, dan di belakang Umar kadzalika juga beberapa tahun. Falam aro wahidan, aku tidak pernah melihat salah seorang minhuma dari keduanya ya kenutani kunut keduanya fi sholatil fajr, di sholat subuh. Wis pirang-pirang tahun nggih, tabi'in sholat di belakang Abu Bakar di belakang Umar, tidak pernah melihat Abu Bakar dan Umar ngimami sholat kunut subuh. Bayangkan kalau memang itu Nabi kunut subuh terus berdoa angkat tangan sampai meninggal dunia, otomatis nggak mungkin Abu Bakar nggak pakai meskipun sekali. Ini nggak pernah sama sekali. Jadi sing kuat apa sing kuat? Bid'ah. Sing kuat bid'ah nggih. Terus kemudian wa amma man yaqulu bisunnati bisunniyatil kunuti, dan adapun sikap kita terhadap orang yang mengatakan sunnahnya kunut fi subuh di dalam salat subuh kal Imam Syafi'i kaya dene Imam Syafi'i rahimahullah taala, fa innana, maka kita nuwaqiru ijtihadahum, menghormati ijtihad mereka, wala nattabi'uhu, dan kita tidak mengikuti mereka. Kenapa enggak mengikuti? Li'anna naro, karena sesungguhnya kita melihat anna dalil as-soha, dalil yang paling kuat, paling sahih, yukhalifuhum, menyelisihi Imam Syafi'i. Menyelisihi. Karena menyelisihi kita tahu dalilnya. Wong Anas sudah mengatakan, sahabat mengatakan bid'ah, terus Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah, terus kemudian tabi'in mengatakan sholat di belakang Umar beberapa tahun, di belakang Abu Bakar beberapa tahun, gak pernah melihat Abu Bakar Umar kunut subuh. Kalau rutin jelas mesti melihat toh Pak. Itu ini sudah jelas bagi kita nggih. Maka kita tidak mengikuti karena dalil lebih jelas kepada kita bahwa itu benar. Wal mujtahidu, adapun orang yang berijtihad, in ahta afalu ajrun, salah dia tetap dapat pahala. Terus kemudian walakin, tetapi man bana lahu shawabu, barang siapa yang sudah tampak jelas kelihatan kebenaran, koyo sampean iki wis roh nek Abu Bakar Umar gak kunut subuh padahal ana tabiin mengikuti sholat beberapa tahun, wis roh. Seperti sekarang ini. Iya wis roh berarti kan. Man bana lahu shawab wa tarakal khata'u fahuwal
masih ibu, maka meninggalkan ijtihad yang salah itulah yang lebih sesuai dengan petunjuknya. Cek wis roh ijtihad Imam Syafi'i ternyata salah, ya sudah kita nggak usah ikut gitu. Wallahu taala alam. Kita sekarang tipe kedua. Apa itu kalau ada imam, ini pertanyaan dulu kalau nggak salah dulu. Itu imamnya tetap kunut, langkah kita tuh bagaimana? Apa kita juga ikut kunut? Apa kita tidak mengangkat tangan? Satu. Ada pemikiran seperti ini. Imam itu wajib diturut. Imam rukuk, imam sujud. Lah imam mengangkat tangan. Kok orang melu? Lah iki kok piye? Ngono. Ya, yang pertama kunut subuh itu cara sampean tetakoki bid'ah atau sunnah? Bid'ah. Bid'ah. Boleh enggak sholat melakukan bid'ah? Tidak boleh. Ya sudah toh. Enggak. Sekarang ya, tadi Ustaz sudah nyinggung. Nggih, terus. Ada ulama kita sebetulnya. Saya tidak perlu menyebut. Iya. Kita sudah sering mungkin melihat di YouTube ya. Iya. Itu tahu bahwa kunut itu bid'ah, tapi karena demi bertoleransi, katanya dulu pernah terjadi. Iya. Imam Ahmad bin Hambal sholat bersama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i baca kunut, tapi Imam Ahmad bin Hambal walaupun itu tahu bid'ah, tapi demi menghormati dia juga ikut kunut lah. Itulah yang digunakan oleh ulama-ulama kita seperti Imam Ahmad bin Hambal itu. Gimana? Yang pertama, riwayat itu perlu dipertanyakan sahih atau tidak, itu yang pertama. Kula dereng ngertos masalah Imam Ahmad bin Hambal itu. Yang kedua, aku nggak pernah dengar Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kunut subuh bid'ah. Aku nggak pernah dengar. Tapi nek Imam Abu Hanifah jelas-jelas mengatakan bid'ah. Nah, terusan apa itu? Sekarang yang boleh mengikuti kunut subuh itu adalah orang yang berkeyakinan kunut subuh itu sunnah. Nek jenengan berkeyakinan bid'ah, berarti jawabannya tadi, bid'ah boleh nggak dikerjakan dalam sholat? Nggak boleh, berarti nggak ikut. Jadi ketika imam, apakah batal sholatnya? Sholatnya nggak batal, karena bid'ah itu tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi sebenarnya nggak boleh dikerjakan, tapi nggak batalkan sholat. Ya. Nah, kita berdiri saja. Nek kulo loh, kulo selama ini berdiri saja, nggak angkat tangan. Tangan di bawah tidak, saya mengikuti pendapat yang tangan bersedekap. Jadi setiap berdiri itu tangan bersedekap. Makanya kulo nek bar sami Allahu liman hamidah, kulo bersedekap, mboten lurus itu. Kulo mengikuti pendapat ulama yang bersedekap. Jadi seandainya Allahumma dini fiman hadit, kulo sedekap itu, aman itu. Dikira berdoa jenengan sedekap. Wallahu taala alam, yang penting kulo sedekap. Gitu, aman nggih. Jadi itulah yang kita bahas nggih. Nah, Imam Syafi'i sendiri enggak diikuti kan enggak apa-apa. Saya ingin jenengan ya ustadz atau ulama yang mengatakan ya, boleh bertoleransi itu cobalah ditanyakan apakah jenengan nganggep itu bid'ah atau tidak, gitu saja. Itu saya mendengarkan langsung suaranya Yeah. Suara itu asli. Yaitu demi menghormati toleransi. Ya, tapi gini Ustaz. Toleransi itu gini loh ya. Kita tetap ikut jamaah, tapi kita nggak mengikuti. Terus bagaimana katanya suruh mengikuti imam kan gitu nggih? Itu apakah mengikuti imam itu apakah mutlak atau muqayyad? Mutlak itu mutlak pokoknya kudu diikuti imam atau terikat dengan sunnah. Nek imamnya gak sesuai sunnah apakah kita mengikuti? Kan enggak. Mengikuti itu yang sesuai sunnah. Taat kepada imam itu yang sesuai sunnah. Toh di dalam hadis itu apabila imam ruku ikut ruku, apabila imam sujud ikut sujud, bukan apabila imam kunut ikut kunut, enggak ada gitu. Apabila imam kunut subuh ikut kunut subuh, enggak ada gitu. Apabila bid'ah jangan diikuti. Ngoten ya. Jadi itu yang paling kuat nih. Jelas Ustaz iki subuh ya. Jelas ya. Ora cetha piye wong ana hadise, ana sahabate. Jadi kita ini bermanhaj salaf. Ada sahabatnya yang membid'ahkan, ada tabi'in ulama besar yang membid'ahkan, dan ada kesaksian tabi'in yang tidak pernah melihat sahabat Nabi kunut subuh rutin. Yang masih belum tuntas satu dari Pak Mariano tadi saya menggarisbawahi. Napa? Kok sampai menegur anaknya, ayahnya tadi. Berarti
zaman waktu masih sahabat Sudah tersebar itu. sudah ada yang menggunakan subuh. Loh. Sudah tersebar itu. Apa karo gara-gara Anas mau? Gara-gara riwayat Anas yang mengatakan bahwasanya Nabi kunut subuh sampai meninggal dunia, sehingga para tabiin juga dulu banyak yang kunut subuh rutin. Nah, sehingga Anas didatangi oleh orang yang tahu bahwa kunut subuh rutin ada di mana-mana, datang kepada Anas, apakah benar ada kunut? Ada. Apakah sebelum ruku atau sudah ruku? Anas menjawab sebelum ruku. Kedudukan hadis Anas seperti itu sahih enggak? Sahih. Tapi ada, saya membaca itu sampai tadi enggak apa. Ada seperti itu bahwa Nabi itu subuh sampai meninggal dunia. Nah, itu pedoman dan kunut apa itu akhirnya itu hadis itu doib. Lah iya itu perselisihan, ada yang mengatakan doib, ada yang sahih. Seandainya pun sahih, nek kula ngarani luwih kuat sahih, tapi pemahamannya sesuai yang disampaikan Anas sendiri, yakni sebelum ruku. Berarti ora doa. Itu miskomunikasi. Malah ono sing apa jeneng ngono iku? Klarifikasi ning gone Anas itu loh. Lah, hadis klarifikasi inilah mungkin nggak sampai kepada imam yang berijtihad. Gak roh klarifikasinya terhadap Anas, sehingga memaknai kunut tetap kunut doa gitu loh. Kalau hubungan dengan madhab ya imam. Iya. Imam Hanafi kan yang pertama. Untuk kita kan. Setelah itu Imam Malik, setelah itu Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i kan tahu ijtihadnya Imam Hanafi. Belum tentu Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu, ilmu itu luas. Lagi biyen ora kaya saiki langsung masuk ning kene kabeh. Terus dia kan itu termasuk murid-muridnya ya, kok mosok gak iling ambek gurune. Ya belum tentu. Saya yakin belum tentu nggih. Karena yang namanya murid itu nggih, ada yang menyerap ilmu semuanya, ada yang misalkan gini ya. Kula meguru ning gone Ustaz kula Ustaz Zahid nggih. Wis bar saiki aku wis ngulang. Ustaz Zahid kan isih belajar terus, isih ngaji terus. Sing saiki aku kan gak roh Perkembangannya. nggih. Saged mboten? Saged, mungkin sekali gitu loh. Kemana jangan biar turun ono. Heeh. Berarti Engko aku duwe murid itu wis belajar dhewe. Aku perkembanganku dia juga roh, bahkan apalagi perkembangan ustadku meneh. Perkembangannya ustadz meneh, ya gak roh. Saged mboten? Saged. Jadi kemungkinan itu ada. Ini kan harus sering berkomunikasi dengan ustadz di atasnya ya. Oh nggih, nek kula biasane nek kangelan takok kula. Nggih. Apa arti dari anak soleh menurut Islam? Anak soleh itu ya anak yang hidupnya mengerjakan sesuai syariat Islam. Sebenarnya ya itu saja. Iya. Sesuai syariat Islam, dia pasti jadi anak soleh. Karena perintahnya Islam itu disuruh ibadah, terus kemudian disuruh taat kepada orang tua. Nah, kok anaknya sergap ibadah tapi gak taat be wong tua, itu bukan anak soleh. Gitu saja. Terus Kan tidak harus anak yang soleh, wong tua kan soleh. Iya, wong tua juga soleh kudune. Anak soleh. Iya, sampean ya kudu jadi anak soleh untuk orang tuanya gitu. Karena kita juga anak ya bagi orang tua kita. Bagaimana jika ada anak yang orang tuanya sudah meninggal namun tidak bisa mengaji? Apakah bisa dalam artian kirim doa seperti yang dilakukan pada umumnya di sini? Kirim doa piye? Ora iso ngaji ndonga basa Jawa saged mboten? Saged. Bahasa Indonesia saged mboten? Saged. Cukup ndongakno ya Allah jenengan ampuni dosane bapak kula, jenengan sepuro, jenengan mlebono surga. Saged. Mboten anu, ini gak bisa diwakilno. Enggak, ya tetap berdoa dia sesuai kemampuannya. Gak iso ngaji tapi kan iso komunikasi. Dia bisa komunikasi kepada Allah. Yang namanya ngaji itu maksudnya mungkin gak iso ngaji, gak iso bahasa Arab, gak iso maca Al-Qur'an misalnya. Ya sudah pakai doa biasa, ya Allah jangan sepuro. Ya dia belajar untuk gak iso ngaji kan tetap belajar paling kan minimal untuk sholat itu. Tapi kok nanti kerungu kok boleh diwakilkan karena kita tidak bisa, kita mewakilkan orang untuk mendoakan itu. Kurang nanti kerungu ini. Diwakilkan Untuk mendoakan. yo nek model pewakilane kan ndelok prakteknya. Nek prakteknya Pak Mariono, bapakku dongakno selamat yo. Boleh toh? Boleh. Yo gak maksudnya itu nggih, maksudnya di sini itu
dengan cara umumnya orang sekarang itu loh nggih. Diwakil nek kleru. Diwakilno terus karo sedekah. Apa Lah nek jenengan ora iso ndonga, sedekah ya bisa. Bisa. Yang jelas doa pasti bisa. Hanya mengucapkan ya Allah jangan ampuni dosane bapak kula, jangan sepuro, nggih, jangan tompo amale, nggih, jangan masukkan surga sudah selesai. Utawa doa sing kuwi nggih. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu. Nah, mosok ora iso, ya belajar nek gak iso nggih. Kita berdoa ini pasti sampai nang Gusti Allah. Pasti tapi sampai. Soal dikabulkan enggak itu urusan Gusti Allah. Iya, nek ikhlas pasti dikabulkan. Apa udhuni astajib lakum. Ndongano mesti tak kabulno, ora usah kuwatir. Siapapun dia nggih. Adapun adab-adab dan ketentuannya nanti berjalan, ya. Belajar sambil berjalan. Yang pertama doakan sebisanya. Bagaimana hukumnya kirim doa tersebut, ya. Kirim doa itu sebenarnya boleh-boleh saja, ya. Dan doa itu sampai, ya. Cuma yang ada di masyarakat itu caranya saja yang tidak sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan dilakukan karena merupakan kebid'ahan, ya. Caranya saja nggih. Doa semua sampai didongakno kowe ya sampai didongakno tanggane ya sampai bapakmu misalnya didongakno Pak Mariono tak dongakno aku ya semuanya sampai. Sampai misalnya Ustaz dongakno Ustaz bapakku mlebu swarga tak dongakno ya sampai bisa gitu. Nggih. Adapun kita mendoakan orang yang sudah mati kan enggak. Nah, adapun praktek nggih yang bersifat acara itulah nanti yang menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama acara mulai sehari 7 hari sampai 40 hari itulah yang menyelisihi tata caranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bacaan yang tidak ada dasarnya? Apakah bacaan yang tidak ada dasarnya? Gini ya, untuk membedakan bacaan sama sedekah, kan ono yang ngarane iki kan bacaan kan sedekah gitu ya. Nah, sedekah itu dikerjakan kapan saja nggih, di mana saja tidak terikat waktu dan tempat. Adapun bacaan ada syarat-syaratnya. Pas wetone gitu. Nah, itu bedanya bacaan dan menetapkan sesuatu nggih di tempat-tempat ini dan dengan syarat-syarat misalnya. Misalnya kan bacaan kadang ono syaratnya kudu nganggo bacaan ngene, ono modele bacaan jajan pasar. Bacaan kan seperti itu. Bacaan itu ada tulisannya bacaan. Oh. Bacaan sih wis kadung ya. Nggih. Jadi seperti itu nggih, bacaan itu nggih ada syarat nggih. Syarate contone bacaan bela diri. Misalnya bersilat wis katam ono bacaane. Jago. Jarine iki sedekahan. Bukan nek sedekahan enggak ada syarat rukunnya. Gak ada syaratnya. Sedekah kowe butuh sedekah. Nek niku gak ana syaratnya kudu nganggo pitik jago. Kudu nganggo godhong iki. Kudu nganggo bojo pira. Ha iki jenenge nandakno nek iku bacaan. Nek sedekahan enggak apa-apa kowe butuh sedekah berupa duit boleh, makanan sak duwene boleh, butuh kono, gedang goreng boleh, butuh kono. Apa jenenge? Sego goreng boleh terserah. Itu nek sedekah. Bedanya di situ nggih. Apakah bacaan yang tidak ada dasarnya? Oh, ngono toh. Apakah bacaannya kenapa nggak boleh? Apakah bacaan yang tidak ada dasarnya atau hanya saja caranya saja yang salah, yang kadang sampai meminjam atau memberatkan gitu. Nah, meminjam sampai memberatkan ini adalah efek dari perbuatan bid'ah sebenarnya gitu ya. Efek dari perbuatan bid'ah gitu. Bacaan dan yang lainnya terusan apa ketentuan tempat dan waktunya itu tidak sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan waktu kita bersedekah, kapan waktu kita berdoa, nggak ada ikatan waktu dan tempatnya secara khusus. Ya. Doa yang pahalanya ditujukan pada orang yang meninggal dunia itu nyampe nih. Doa. Manu, itu sedekah. Iya. Nah, pahalanya untuk yang meninggal. Sampai. Cuma nek saran kula, sampean sedekah saja itu sudah cukup. Enggak usah, misalnya sampean seorang anak loh gitu tapi, sampean seorang anak, sedekah saja sudah cukup tanpa mbok niatkan orang tua ikut dapat gitu nggih. Iya, otomatis katut nggih. Inna waladakum min kasbikum, anak termasuk hasil usaha nem. Maka semua usaha anak di dalam mendekatkan diri kepada Allah, orang tua ikut dapat. Ya, gak usah khususnya iki sedekahku tak khususnya bapakku, enggak usah sudah dapat.
Sampean sedekah sregepo dadi wong soleh, nah, orang tua langsung dapat semuanya gitu nggih. Salat tarawih biasanya cepat. Iki wis suwe ya tarawih. Salat biasanya cepat ketika imam sudah salam sedangkan makmum belum selesai. Apakah menyelesaikan bacaan atau langsung mengikuti salam? Langsung mengikuti salam. Tapi nek sekiranya tarawih itu cepatnya sampai tidak tumakninah, tidak usah ikut. Karena sholat yang tanpa tumakninah sholatnya tidak sah. Ngoten nggih? Nah, nek keri imam langsung ikut salam nggak apa-apa. Nggih, bacaan imam bacaan makmum tunggale sampean maca Al-Fatihah rong bar imam wis ruku ikut ruku nggak apa-apa. Itu. Nggak apa-apa, ya boleh. Namun jika ternyata sholatnya kecepatannya tidak bisa ditoleransi, nggak usah ikut, mending sholat sendirian. Atau cari tempat yang lebih sesuai. Ngoten nggih, wallahu taala alam. Semoga kajian Mbak Barokah bermanfaat karena sudah dalu, ya sudah sore. Gak tak takoki ana pertanyaane ta ora nggih. Nah, somben wae wallahu taala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.